perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Mirza, NIM 089 dari kelompok 8, ingin membahas tentang kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Di sini sudah ada dua bintang tamu kita, yaitu Mbak Sasa dan Mbak Yasmin. Baik, untuk sebelumnya saya ingin bertanya nih Mbak, tentang latar belakang Vina ini. Vina ini lahir tahun berapa, lalu kejadian itu tuh tahun berapa sih yang sempat menghiburkan dunia maya? Jadi pertama, Vina itu nama lengkapnya itu Vina Dewi Arsita. Dia tuh lahir pada tanggal 16 Januari tahun 2000. Nah, meninggalnya Vina pas kejadian pembunuhan dan pemerkosaan itu pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, tepat pada saat Vina 16 tahun. Oh gitu, berarti Vina ini meninggal waktu usia dia menginjak umur 16 tahun. 16 tahun. Oh gitu. Untuk selanjutnya itu ada kabar yang mengatakan Vina itu dekat sama seorang cowok, katanya juga sempat berpacaran. Siapa sih cowok tersebut? Cowok itu namanya Muhammad Rizky Rudiana. Itu biasa dipanggil Eki. Nah, Vina dan Eki itu menjalin hubungan asmara sebelum kejadian pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Nah, bahkan Vina ini sempat bertemu keluarganya Eki. Nah, itu sampai pernah makan 2 kali bersama keluarganya si Eki ini. Itu. Nah, di mana sih kejadian itu terjadi dan jam berapa? Katanya Vina sama si Eki ini sempat keluar malam ya? Bisa diceritakan? Ya benar itu keluar malam. Jadi biasalah anak muda ya, jadi kayak berpacaran gitu lah, jam 9 malam itu. Nah, pukul 9 malam itu si Eki dan si Vina ini berarti lewat di Jalan Perjuangan, itu deket SMPN 11 Cirebon. Nah, disitulah mulai si geng motor rival si pemimpinnya si Eki ini yang cintanya ditolak itu. Nah, mulai pengejaran mereka berdua. Nah, di situ mulai si Vina dan si Eki ini dilempari batu oleh gengnya si Eki sama pada bawa ini apa senjata tajam gitu. Itu tuh mereka tuh dikejar sampai ininya jaraknya tuh sampai 2,1 km. Itu sampai si Eki tuh berhenti kan udah ya kayak kecelakaan gitu lah. Sampai di jembatan Kepongpongan Talun. Nah, di situ kejadian. Oh gitu, berarti mereka ini sempat dilempari batu ya sebelum kejadian. Jadi mungkin pas di jembatan itu udah kena senjata tajamnya atau dilempari batunya, mungkin jatuhnya gara-gara itu atau gimana? Setelah dilempar batu terus kena tajam sempat terjatuh. Itu pas di jembatan Kepongpongannya itu. Baik, katanya itu ada penyebab konfliknya, dan yang saya dengar itu katanya konflik rivalitas antar geng. Mungkin Mbak Sasa bisa jelaskan? Nah, jadi kan awalnya itu ada antar geng. Yang pertama itu dari geng si cowoknya Vina ini, gengnya si Eki. Itu teman-temannya namanya berarti Liga Akbar. Nah, ada satu geng lagi. Itu namanya geng rival. Itu dipimpin oleh Egi. Nah, si Egi ini suka sama si Vina. Nah, itu berawal dari situ. Tetapi Vina di sini itu lebih memilih si Egi. Jadi disitulah si Egi merasa sakit hati sama Vina dan disitulah menimbulkan balas dendam. Oh, berarti gitu. Berarti penyebab awal konflik ini berarti hubungan asmara ya? Iya, hubungan asmara sih. Cintanya si Egi ini ditolak sama si Vina. Oh gitu. Nah, di situ kan berarti kan ada antar geng si gengnya Egi dan Eki. Nah, itu kan tambah memperburuk rivalitas antar geng. Jadi ya sudah di situ menjadi penyebab konfliknya juga. Oh gitu. Baik. Baik, usai kejadian tersebut, apakah ada hal-hal aneh yang terjadi, mungkin berbau mistis atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Yasmin? Oh, pada hari ketiga kematian Vina itu di tanggal 30 Agustus 2016
itu ada seseorang, itu temannya Vina, itu namanya Linda, itu mengalami kerasukan arwah Vina ketika hendak datang ke rumah Vina dan ditolong pulang oleh kekasihnya. Jadi kekasihnya Linda itu menolong Linda. Arwah Vina itu berada dalam tubuh Linda itu selama 3 hari dan tidak mau pergi sebelum Vina itu bertemu dengan orang tuanya. Nah, sesudah ketemu dengan orang tuanya Vina, itu keluarga Linda itu menghubungi kakak Vina, dan ketika kakak Vina itu datang, Linda yang masih merasuki itu mengungkap kronologi pembunuhan Vina, seperti ya ada dikejar geng motor, dipukuli, terus diperkosa dan dibunuh. Itu rekaman dari suara pengakuan tersebut itu kemudian viral di media sosial. Katanya si Vina ini sempat terkena penganiayaan juga pelecehan ya. Katanya itu juga digilir, itu gimana sih kronologinya, mungkin bisa diceritakan? Iya, sempat juga dibawa ke lahan kosong belakang showroom itu yang di seberang SMPN 11 yang diceritakan Mbak Sasa tadi. Itu penganiayaan lanjutan. Nah, Egi itu sempat juga terkena tebasan samurai itu hingga tewas di tempat. Vina itu sempat diseret, dipukul, terus ada dilindas motor juga, terus diperkosa, itu pergantian oleh 11 orang. Oh gitu ya jadinya. Lalu bagaimana sih tanggapan polisi mengenai kasus tersebut? Katanya itu polisi mengatakan hal yang berbeda dari kejadian aslinya. Mungkin Mbak Yasmin bisa jelaskan itu gimana? Awalnya kasus itu disangka kecelakaan lalu lintas ya. Namun polisi itu menemukan adanya sebuah tanda mencurigakan dan menyimpulkan itu adalah pembunuhan setelah mendapatkan suatu kesaksian. Nah, katanya ada 11 tersangka, lalu berhasil ditangkap itu 8 orang. Bisa disebutkan siapa saja tersangkanya? Polisi itu menangkap 8 pelaku. Yang pertama ada Jaya, terus ada Eka Sandi, Hadi Saputra, terus Eko Ramadhani, terus Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, ada Saka Tatal, dan ada Supriyanto. Itulah 8 pelaku yang berhasil ditangkap oleh polisi pada tanggal 31 Agustus 2016. 7 diantaranya itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Mei 2017. Sedangkan 1 pelaku lain itu yang masih di bawah umur saat kejadian dihukum 8 tahun dan telah bebas. Nah, setelah 3 hari yang tadi diceritakan Mbak Yasmin yang si Linda kesurupan itu, nah setelah 8 tahun kemudian, kan berarti kan si Linda ini kayak mempunyai indera keenam gitu kan, kerasukan. Itu tuh si Linda setelah 8 tahun, berarti pada Mei 2024 kemarin, itu Linda tuh muncul ke publik. Jadi dia tuh menjalani pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota yang terkait kasus Vina tersebutnya. Dia tuh mengaku ya itu sering kesurupan kasus Vina tersebut. Jadi walaupun udah lama, jadi 8 tahun kemudian pun si Linda tuh masih kesurupan Vina. Oh seperti itu. Nah itu tanggapan polisi tentang Egi itu gimana sih Mbak? Katanya hilang kabar gitu aja. Apakah berhasil ditemukan atau gimana? Oh ya, sampai saat ini Egi itu malah belum berhasil ditemukan. Entah itu pindah negara atau pindah kota, juga namanya itu disamarkan. Nah itu kan katanya si Egi ini kan anak pejabat ya. Ya tahu sendiri kan. Mungkin ya dilindungi lah biar pembayar oleh apa sih namanya, polisi atau aparat gitu, biar melindungi anaknya biar nggak terkena kasus. Oh begitu. Makanya nggak ditemukan sampai sekarang. Ya baik. Terima kasih untuk Mbak Sasa dan Mbak Yasmin. Sekian pembahasan kita mengenai kasus penganiayaan dan pembunuhan Vina Cirebon. Saya Muhammad Faikul Mirza. Saya Mahya Fanda Salama. Saya Nur Yasmin Sukma. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi